Setelah selesai menggunakan sihirnya, pria itu melihat ke arah Hanli dan ekspresi wajahnya seketika berubah kaget. 72 pedang terbang emas itu bukanlah masalah baginya, tetapi begitu melihat kuali raksasa yang mendengung keras itu, hatinya langsung bergetar hebat. Meskipun orang pada dasarnya tidak dapat menilai tingkat dan kekuatan sihir hanya dari bentuk luar benda pusaka, secara umum benda pusaka dengan bentuk khusus seperti kuali, lampu, dan cermin selalu memiliki kemampuan sihir khusus yang membuat lawan sulit bertahan. Terutama setelah kuali pusaka Sutian diaktifkan, tekanan spiritual yang dipancarkannya jauh melebihi benda pusaka biasa. Hal ini membuat pria beralis gantung itu seketika merasa sangat waspada. Dia mulai merasa pertarungan ini tidak akan mudah. Sambil berpikir demikian, pria beralis gantung itu langsung menyerang lebih dulu tanpa ragu. Kedua tangannya membentuk segel tangan. Titik-titik cahaya biru di sekitar tubuhnya meredup dan berubah menjadi butiran-butiran pasir biru cerah yang melesat ke langit. Kemudian, butiran pasir ini mengabur dan menggandakan diri dari 1 menjadi 10, lalu 10 menjadi 100. Dalam sekejap, awan pasir yang tebal menutupi sebagian kecil langit di dalam tirai cahaya. Pada saat yang sama, roda perak raksasa itu juga menghilang ke dalam awan pasir. Pria beralis gantung itu berteriak keras. Awan pasir langsung memancarkan cahaya biru tua dan menekan lurus ke arah Hanli. Suara gemuruh guntur terdengar dari gesekan gulungan butiran pasir tersebut. Hanli menyipitkan mata saat melihat pemandangan ini. Dia tidak terlihat melakukan gerakan apapun, tetapi teratai emas di sekitarnya berputar dengan cepat dan melesat ke udara untuk membalas serangan. Puluhan ribu cahaya emas terlihat di antara bayangan teratai yang bergoyang. Kekuatan serangan teratai emas ini sama sekali tidak kalah dari awan pasir biru yang menekan dari atas. Begitu awan pasir dan teratai emas bersentuhan, kelopak teratai bergetar cepat. Bayangan teratai seketika membesar beberapa kali lipat. Setiap kuntum teratai emas membesar hingga berukuran sekitar 3,3 meter dan berputar dengan cepat di udara. Setiap kelopak teratai bertindak seperti pisau tajam yang membelah awan pasir secara paksa. Butiran pasir terpercik ke segala arah dan menghasilkan suara ledakan yang keras. 72 kuntum teratai emas berhasil menahan tekanan pasir biru yang sangat berat dari atas. Pria beralis gantung di seberang terlihat terkejut, tetapi dia segera tertawa dingin dan mengaktifkan segel sihir di dalam hatinya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya perak dari dalam awan pasir yang bergulung ke bawah. Sebuah roda perak raksasa melesat keluar dari awan pasir, berputar cepat, dan memotong ke arah bawah. Dalam sekejap, roda perak itu bertabrakan langsung dengan sekuntum teratai emas. Pria beralis gantung itu tersenyum buas. Roda Dharma pemotong emas miliknya ditempa menggunakan bahan langka dari dunia liar yang bernama pasir emas li. Roda ini sangat tajam. Kekuatan memotong benda pusaka jenis roda Dharma jauh di atas pisau terbang dan pedang terbang. Sejak benda pusaka ini selesai ditempa, roda ini telah membantunya memotong banyak sekali benda pusaka jenis pedang terbang milik musuh. Pedang terbang emas milik lawannya mungkin terlihat memiliki kemampuan sihir, tetapi pedang itu pasti akan putus dalam satu kali serangan jika terkena tebasan mendadak dari roda ini. Serangkaian suara benturan logam yang keras terus terdengar. Cahaya emas dan perak saling menyilang dan berkedip, lalu menghasilkan ledakan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan kedua benda pusaka ini terlihat seimbang untuk sementara waktu. Raut wajah pria beralis gantung sedikit berubah. Namun, kelopak teratai emas tiba-tiba terbuka lebar dan langsung membungkus seluruh bola perak tersebut ke dalam. Bola cahaya perak itu mengeluarkan suara melengking, lalu tiba-tiba hancur menjadi banyak pecahan dan menghilang di dalam bayangan teratai. Pria beralis gantung di kejauhan masih terkejut, tetapi Hanli dengan diam-diam menunjuk ke arah kuali raksasa di depannya. Tutup kuali langsung melesat terbang. Suara dengungan keras terdengar dari dalam kuali, lalu banyak cahaya hijau melesat keluar. Cahaya hijau itu melewati bayangan teratai emas, membungkus pasir biru di langit, lalu menariknya kembali ke dalam kuali. Gerakan Hanli ini sangat cepat. Ketika pria beralis gantung itu sadar, sebagian pasir biru miliknya sudah ditarik paksa ke dalam kuali dan hubungan mentalnya dengan pasir itu langsung terputus. Harta spiritual, seru pria beralis gantung dengan suara tertahan. Pasir biru ini berbeda dengan roda Dharma pemotong emas. Pasir itu adalah benda pusaka yang dia pelihara dan tempa sendiri. Hanya harta spiritual yang bisa merampasnya, benda pusaka biasa tidak akan mampu melakukannya. Jika semua pasir itu diambil, hasil latihannya selama 100 tahun akan hancur dalam satu hari. Tanpa pikir panjang, pria itu menyemburkan segumpal darah esensi sebesar kepalan tangan yang kemudian melayang di depannya. Jari telunjuknya menjentikan darah esensi itu dengan cepat untuk menggambar sebuah rune berwarna darah di udara.
Dia lalu membalikan tangan dan menampar rune tersebut. Rune ini melesat keluar dengan suara letupan pelan, berkedip, lalu menghilang. Pada saat berikutnya, rune itu muncul secara aneh pada jarak belasan meter di depan Han Li. Rune itu bergoyang dan berubah menjadi kepala hantu raksasa berwajah hijau, bertaring, dan memiliki 2 tanduk, yang langsung menerkam ke depan dengan ganas. Pria beralis gantung itu telah merencanakan serangannya dengan baik. Dia menggunakan sihir kejutan untuk mengganggu lawan yang sedang mengambil benda pusakanya. Setelah itu, dia berencana menarik kembali awan pasirnya dan menggunakan kemampuan sihir lain untuk melawan Han Li. Han Li diam-diam sedang membentuk segel tangan untuk memerintahkan kuali pusaka Sutian mengambil pasir biru di udara. Saat melihat kepala hantu buas itu menerkam, alisnya terangkat. Dia lalu menyemburkan seberkas petir emas dari mulutnya yang langsung menyambar kepala hantu tersebut. Terdengar suara ledakan guntur. Kepala hantu itu melolong kesakitan di tengah sambaran petir emas tipis, lalu hancur dan menghilang tanpa sisa. Kloning leluhur sejati dari alam iblis kuno sekalipun tidak berani menerima serangan langsung dari petir dewa penolak iblis. Kepala hantu tanpa nama ini, tidak peduli dari mana asalnya, pasti akan langsung hancur dalam satu serangan karena tidak memiliki pertahanan. Pria beralis gantung itu tertegun. Raut wajahnya seketika menjadi buruk saat dia menyadari sesuatu. Pada saat itu, cahaya hijau dari kuali pusaka Sutian sudah berhasil menyedot paksa separuh awan pasir di udara. Pria beralis gantung itu mendengus dingin dengan marah. Alisnya terangkat naik dan kedua tangannya membentuk segel sihir yang aneh. Pada saat yang sama, dia melantunkan mantra Sansekerta dari mulutnya. Dia lalu menunjuk perlahan ke arah udara di depannya dengan wajah serius. Butiran pasir yang tadinya bergulung acak akibat hantaman cahaya hijau dan teratai emas kini tiba-tiba berhenti. Semua butiran pasir itu lalu berputar cepat. Ukuran pasir itu membesar secara luar biasa di tengah pancaran cahaya spiritual yang terang. Dalam sekejap, butiran pasir kecil seukuran beras itu berubah menjadi batu-batu biru seukuran kepala manusia. Batu itu berkilau sebening kristal dan memancarkan cahaya biru yang terang. Batu-batu kristal yang padat ini langsung menekan kuat ke arah bawah. Teratai emas yang awalnya berputar bebas akhirnya menjadi lambat dan tertahan setelah terdengar suara benturan tumpul. Cahaya hijau yang keluar dari kuali pusaka Sutian juga gagal menarik batu-batu kristal ini. Han Li terkejut melihat situasi ini dan langsung mengarahkan pandangannya ke depan. Dia melihat tubuh pria beralis gantung itu memancarkan cahaya spiritual yang terang. Rambut pria itu berterbangan, dan ada cahaya putih yang terus berkedip di antara mulut serta hidungnya. Pria itu jelas sedang menggunakan kekuatan esensi sejatinya. Wajah Han Li menjadi suram. Dia menyentuh bagian atas kepalanya dengan satu tangan. Dalam sekejap, cahaya abu-abu melesat menutupi langit dan menyapu udara di atasnya. Batu-batu kristal biru yang sangat berat itu langsung menjadi ringan, lalu bergetar dan kembali ke wujud aslinya berupa butiran pasir. Cahaya abu-abu itu dengan cepat menggulung dan menarik pasir tersebut. Awan pasir di udara langsung tersapu bersih tanpa sisa. Oh, gumam pria di luar arena. Pemandangan ini membuat wajah pria beralis gantung menjadi pucat. Dia perlahan melepaskan segel sihir di tangannya. Kultivator berbaju zirah emas di luar tirai cahaya, yang sejak tadi menonton tanpa ekspresi, juga tampak terkejut untuk pertama kalinya dan menggumam pelan. Kemampuan sihir cahaya dewa magnet asal milik Han Li terbukti berhasil menarik perhatian kultivator ranah pemurnian kekosongan tersebut. Kemampuan sihir apa yang kau gunakan ini? Kau bahkan bisa menghisap pasir kristal biru milikku, tanya pria beralis gantung sambil menatap tajam ke arah Han Li. Rekan Dao, apakah kau pikir aku akan memberitahumu? Jawab Han Li sambil tersenyum santai. Menurut Han Li, lawannya hanya bersikap sombong karena memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Han Li belum berniat membunuhnya karena dia belum mengetahui latar belakang pria itu, dan lawannya juga memiliki guru di ranah pemurnian kekosongan. Jika tidak menahan diri, Han Li pasti sudah melancarkan serangan balasan yang bertubi-tubi sejak awal tanpa memberi lawan kesempatan untuk bernapas. Tentu saja, ini juga karena Han Li memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi pada kemampuan sihirnya saat ini. Dia tidak merasa takut sedikit pun saat menghadapi kultivator ranah transformasi dewa tahap akhir karena memiliki gabungan kemampuan sihir cahaya dewa magnet asal, api langit pemakan roh, dan formasi pedang dageng. Ekspresi pria beralis gantung itu terus berubah. Kemampuan sihir Han Li jelas jauh di luar dugaannya. Namun, dia teringat tujuannya untuk merebut tanah spiritual tersebut. Ujung bibirnya berkedut menahan amarah, lalu dia tiba-tiba membalikkan kedua tangannya.
Sebuah medali tembaga kuning seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di salah satu tangannya. Medali itu dililit oleh kabut putih sehingga bentuk aslinya tidak terlihat jelas. Di tangannya yang lain, muncul selembar jimat berwarna perak pucat dengan tulisan perak yang berkilau. Tulisan padat di atas jimat itu ternyata adalah tulisan kecebong perak. Pupil mata Han Li mengecil saat melihat kedua benda ini. Dia langsung membentuk segel pedang dengan satu tangan. Teratai emas yang melayang di atas kepalanya bergetar dan berkumpul di tengah. Dalam sekejap, 72 kuntum bunga teratai itu menyatu menjadi sebuah teratai emas raksasa dengan diameter lebih dari 33 meter. Teratai itu mengeluarkan suara dengungan pedang yang jernih dan melayang perlahan ke arah lawan. Cahaya abu-abu di atas kepalanya tiba-tiba turun dan berubah menjadi tirai cahaya yang melindungi Han Li dengan rapat. Pria beralis gantung itu mengangkat kedua tangannya. Medali tembaga di tangannya langsung melayang naik dan berdengung. Tiba-tiba medali tembaga itu memancarkan cahaya putih yang terang. Bayangan ilusi muncul dari medali tersebut dan langsung membesar. Sesosok pria raksasa bertelanjang dada dengan tinggi sekitar 6,6 meter muncul di depannya. Pria raksasa bertangan kosong ini memiliki kulit berwarna hijau zamrud sebening kristal. Matanya memancarkan cahaya spiritual. Raksasa ini ternyata adalah sebuah boneka manusia. Sementara itu, jimat perak tersebut meletup pelan dan berubah menjadi segumpal kabut perak berukuran sekitar 33 cm. Kabut perak itu menyatu dan berubah bentuk menjadi seekor serigala raksasa hitam. Mata serigala yang berwarna hijau zamrud itu menatap Han Li dengan tatapan kosong tanpa emosi. Pria beralis gantung itu masih belum selesai setelah mengeluarkan kedua benda tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu wajahnya berubah menjadi merah darah. Dia menepuk bagian atas kepalanya. Cahaya biru langsung berkedip di atas kepalanya, lalu sesosok Nasensol berwarna biru muncul dari sana. Nasensol itu memasang wajah serius dan menahan sebuah lonceng hitam berukuran sekitar 3,3 cm dengan kedua tangannya. Lonceng 1000 jiwa. Apakah otak Ming Lao Guai sudah tidak waras? Bagaimana dia bisa meminjamkan benda pusaka sehebat ini kepada muridnya? Kata kultivator berbaju zirah emas di luar tirai cahaya. Sebelumnya, pria berbaju zirah itu tidak bereaksi saat melihat boneka dan serigala raksasa. Namun, wajahnya langsung menjadi suram saat melihat lonceng hitam tersebut. Senior, aku hanya meminjam benda pusaka ini dari guruku untuk sementara waktu. Hal itu sama sekali tidak melanggar peraturan, bukan? Nasensol biru itu tertawa kecil dan berbicara dengan suara yang mirip celotehan bayi. Aturan perebutan tanah spiritual memang tidak melarang hal itu. Namun, lonceng 1000 jiwa sangat berbahaya. Kau memaksakan diri menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan pusaka ini. Meskipun kau memenangkan pertarungan ini, energi kehidupanmu akan terluka parah. Apakah kau benar-benar rela melakukan ini hanya demi sebidang tanah spiritual biasa? Tegur kultivator berbaju zirah emas dengan dingin. Terima kasih atas peringatan senior. Junior sudah memikirkan risikonya dengan baik, jawab Nasensol sambil menyeringai. Saat melihat teratai emas raksasa terbang di atas kepalanya, dia langsung melemparkan lonceng hitam di tangannya ke arah teratai itu. Pada saat yang sama, boneka hijau itu melangkah lebar dan berlari lurus ke arah Han Li. Setiap kali boneka itu mengambil langkah di udara, rune di tubuhnya berkedip dan tubuhnya bertambah tinggi sekitar 33 cm. Boneka ini sudah menjadi beberapa kali lipat lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya saat baru berlari setengah jalan. Serigala raksasa hitam itu ikut bergerak. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam tanpa suara, lalu menghilang dari posisinya tanpa jejak. Begitu lonceng hitam itu dilepaskan ke udara, lonceng itu seketika bergoyang dan mengeluarkan suara dengungan yang jernih. Begitu suara ini terdengar, Han Li merasa indera spiritual miliknya seakan meledak keras. Seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik dan bergoyang beberapa kali hingga hampir jatuh dari udara. Han Li sangat terkejut. Teknik Dayan di dalam tubuhnya langsung aktif dengan sendirinya. Sensasi dingin yang menyejukkan melesat masuk dan berputar di dalam otaknya. Setelah wajahnya memucat beberapa kali, tubuh Han Li akhirnya kembali normal. Itu benar-benar harta spiritual. Benda pusaka biasa tidak mungkin memiliki kekuatan sehebat ini. Rasa takut sempat melintas di hati Han Li. Namun, rasa marah yang besar secara tidak sadar membuatnya langsung melancarkan satu serangan balik yang kejam. Dia terlihat membentuk segel dengan satu tangan. Kesadaran ilahi di dalam otaknya mendadak menyatu menjadi sebuah gumpalan, lalu dilepaskan dengan cepat ke arah lawan.
Pria beralis gantung yang memaksakan diri mengaktifkan lonceng 1000 jiwa untuk melakukan serangan penangkap jiwa itu melihat Han Li dari kejauhan. Dia merasa jauh lebih terkejut dari lawannya saat melihat Han Li hanya bergoyang sekali dan kembali berdiri tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Serangan penangkap jiwa ini memang bukan kemampuan sihir terkuat dari lonceng 1000 jiwa. Namun, serangan ini sangat ampuh dan sulit ditahan jika digunakan untuk melawan musuh di tingkat kultivasi yang sama. Pria itu menggertakkan giginya. Saat dia berencana menghabiskan sisa kekuatan sihirnya untuk terus mengaktifkan pusaka itu, tiba-tiba rasa sakit luar biasa yang seolah merobek muncul di indera spiritual miliknya. Otaknya terasa seperti ditusuk paksa oleh benda tajam. Sayangnya, dia tidak memiliki kesadaran ilahi sekuat Han Li. Setelah terkena serangan, duri pengejut jiwa yang mampu menindas kesadaran yang lebih lemah, pria itu langsung menjerit kesakitan. Kedua tangannya memegangi kepala, dan tubuhnya membungkuk seperti udang. Nasen Sol miliknya juga langsung masuk kembali ke dalam tubuhnya dan menghilang tanpa sisa. Dalam sekejap, pria itu kehilangan kendali atas lonceng 1000 jiwa di udara. Cahaya dingin berkedip di mata Han Li saat melihat kejadian ini. Dia sama sekali mengabaikan boneka raksasa yang menerjang ke arahnya. Dia justru menunjuk teratai emas raksasa di udara dari kejauhan. Teratai emas raksasa itu seketika berputar cepat dan menekan ke bawah dengan kuat. Teratai itu langsung menyedot lonceng hitam ke dalamnya sambil memancarkan cahaya emas yang terang. Saat teratai emas berhasil menutupi lonceng 1000 jiwa, boneka hijau itu telah membesar hingga mencapai tinggi sekitar 20 hingga 23 meter. Boneka itu menerjang hingga ke depan Han Li, mengangkat tinju raksasanya, dan memukul dengan ganas. Terdengar suara dentuman yang keras. Tinju boneka itu berhasil ditahan oleh kuali raksasa dari kuali pusaka sutian yang bergerak turun. Namun, kuali raksasa itu berdengung berkali-kali dan ukurannya langsung menyusut menjadi setengah. Boneka ini ternyata memiliki kekuatan fisik yang sangat mengejutkan dan luar biasa hebat. Sementara itu, suara tangisan hantu dan lolongan serigala tiba-tiba terdengar dari dalam teratai emas raksasa yang terus berputar cepat. Sebuah bayangan ilusi lonceng besar yang dipenuhi kabut hitam dengan ukuran sekitar 3,3 meter muncul di tengah teratai emas. Kelopak teratai itu terus memotong bayangan lonceng dengan cepat. Namun, bayangan lonceng itu terlihat seperti benda tidak berwujud dan tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Pada saat yang sama, lonceng hitam itu melepaskan banyak benang hitam yang langsung melilit teratai emas. Putaran kelopak teratai langsung menjadi lambat dan tertahan. Han Li bergumam pelan. Saat dia bersiap merapalkan sihir untuk kembali mengaktifkan benda pusakanya, cahaya hitam tiba-tiba berkedip pada jarak belasan meter di belakangnya. Seekor serigala raksasa hitam muncul seperti hantu, lalu berubah menjadi bayangan tipis yang langsung menerkam ke arahnya. Begitu cakar tajam binatang buas ini menyentuh pelindung cahaya abu-abu dari cahaya dewa magnet asal, cakar itu ternyata berhasil menembus masuk tanpa ada halangan sama sekali. Cahaya dewa magnet asal memang hebat, tetapi pelindung itu tidak mampu menahan serangan dari sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan kekuatan 5 elemen. Pelindung itu pada dasarnya tidak bisa menahan cakar serigala itu. Cahaya aneh berkedip di mata hijau serigala raksasa tersebut karena mengira serangan diam-diamnya telah berhasil. Namun, dua kepalan tangan berwarna emas terang tiba-tiba muncul di depan cakar tajam itu dan langsung memukul ke depan dengan kuat. Terdengar dua suara dentuman keras. Saat cakar serigala dan kepalan tangan emas itu beradu, cakar itu langsung hancur berkeping-keping akibat hantaman yang sangat kuat. Serigala ini lalu menjerit kesakitan. Tubuhnya langsung terpental mundur seperti baru saja dihantam oleh kekuatan raksasa. Pada saat ini, entah kapan Han Li yang awalnya membelakangi serigala itu telah berbalik arah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas terang seperti dewa yang terbuat dari emas. Han Li menatap dingin ke arah serigala hitam yang terpental mundur itu. Tubuhnya sedikit mengabur dan melesat maju meninggalkan bayangan sisa. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di atas kepala serigala hitam tersebut. Setelah kekuatan sihirnya pulih, Han Li ternyata memaksakan diri menggunakan langkah asap luo di udara. Kecepatan gerak dari teknik langkah ini memang tidak secepat sayap angin petir, dan perubahannya sedikit lebih lambat dari 9 transformasi angin puyuh. Namun, gerakan mengelak dan berputar dalam jarak dekat akan menjadi sangat luar biasa jika didukung oleh kekuatan fisik Han Li yang sangat kuat. Kemunculan Han Li di atas kepalanya justru membangkitkan sifat ganas serigala raksasa hitam tersebut. Serigala itu membuka mulutnya dan menyemburkan segumpal bola cahaya hitam untuk menyerang Han Li dari jarak yang sangat dekat. Terdengar suara letupan. Han Li hanya mengayunkan sebelah telapak tangan emasnya dengan santai untuk memukul bola cahaya hitam itu hingga terpental layaknya menepuk lalat. Pada saat yang sama,
Dia mengalirkan kekuatan sihir dalam jumlah besar ke kedua matanya. Pupil matanya langsung memancarkan cahaya biru terang yang memungkinkannya melihat seluruh bagian tubuh serigala raksasa itu dengan sangat jelas. Han Li lalu menggerakkan tubuhnya dengan wajah tanpa ekspresi dan tiba-tiba muncul di bagian perut serigala raksasa. Dia mengangkat kedua tangannya yang berwarna emas secepat kilat. Satu tangan mencengkeram kepala serigala raksasa, dan tangan lainnya mencengkeram sebelah kaki belakang serigala itu. Cengkeramannya yang sekuat penjepit besi membuat serigala raksasa itu seketika tidak bisa bergerak sedikit pun. Han Li berteriak keras dan mengerahkan tenaga di kedua lengannya pada saat yang bersamaan. Kekuatan fisik Han Li saat ini sudah bukan berada di tingkat manusia biasa. Makhluk yang terbentuk dari jiwa binatang iblis biasa sudah pasti hancur. Bahkan binatang iblis yang memiliki tubuh sekeras tembaga dan besi sekalipun akan langsung terkoyak menjadi dua bagian jika terkena kekuatannya. Akibatnya, kepala besar serigala raksasa itu langsung ditarik putus secara paksa oleh Han Li. Sebuah kejadian yang tidak masuk akal pun terjadi. Begitu kepalanya terputus, tubuh serigala itu segera memancarkan cahaya hitam terang. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam yang bergulung hebat, lalu hancur dan menghilang. Namun, kepala serigala di dalam genggaman tangan emas Han Li itu ternyata masih hidup. Kepala itu terus menyeringai dan membuka mulutnya berulang kali. Han Li tersenyum dingin. Tangannya yang lain mencengkeram udara di dekatnya. Segumpal api perak muncul, berkedip, lalu berubah menjadi seekor burung api berwarna perak. Burung itu mengeluarkan suara kicauan yang jernih, lalu melesat dan menerkam turun ke arah kepala serigala hitam. Terdengar suara ledakan pelan. Kepala serigala itu menjerit ngeri saat api perak langsung membungkusnya. Dalam sekejap, kepala itu terbakar menjadi segumpal kabut hitam. Api perak itu lalu bergulung di udara dan menelan habis seluruh kabut hitam tersebut. Api itu kembali ke wujud burung perak. Burung ini membuka mulutnya dan memuntahkan selembar jimat berwarna perak. Han Li yang bergerak cepat langsung menangkapnya. Saat dia amati lebih dekat, itu ternyata adalah jimat yang dikeluarkan oleh pria beralis gantung sebelumnya. Namun, cahaya di jimat itu sudah meredup karena sebagian besar kekuatannya telah habis terkuras. Sementara itu, burung api tersebut memuntahkan percikan api perak dari mulutnya dan terbang mengelilingi Han Li dengan semangat. Pandangan Han Li kembali beralih. Tubuhnya kembali mengabur dan dia langsung melesat ke atas kepala boneka hijau yang berada puluhan meter jauhnya. Pergerakan boneka ini masih dihalangi oleh kuali pusaka Sutian. Boneka itu terus menggunakan tinjunya untuk memukul kuali raksasa tersebut dengan membabi buta tanpa henti. Setiap kali dipukul, kuali itu akan terdorong mundur sekitar 3,3 meter dan ukurannya menyusut. Namun, benda pusaka ini di masa lalu pernah berhasil menahan serangan dari belahan jiwa leluhur sejati ras iblis kuno dari alam iblis. Oleh karena itu, cahaya spiritual kuali ini tidak akan mungkin bisa dihancurkan dengan mudah. Kuali itu akan segera bergoyang, membesar, dan kembali muncul ke posisinya semula. Selain itu, hal ini juga terjadi karena boneka tidak memiliki kecerdasan spiritual. Karena pria beralis gantung itu masih belum pulih dari rasa sakit di indera spiritual miliknya, boneka itu secara bodoh hanya terus menyerang kuali raksasa tanpa mencoba mencari celah serangan lain. Han Li memang sama sekali tidak memahami teknik boneka dari alam roh. Namun, teknik boneka dari kitab pusaka Dayan Warisan Dayan Shenjun adalah salah satu teknik rahasia terbaik di alam manusia. Boneka hijau ini memang bisa dibilang sangat kuat, tetapi Han Li langsung bisa melihat di mana letak kelemahannya dengan bantuan cahaya biru dari matanya. Dia menyimpan jimat perak di tangannya ke dalam pakaian, lalu melangkah lebar dengan ringan. Tubuhnya yang memancarkan cahaya emas langsung tiba tepat di belakang boneka raksasa itu. Tulang di tubuh Han Li berbunyi keras secara beruntun seperti petasan. Dia lalu berteriak keras dan mengarahkan tinjunya ke bagian bawah tulang rusuk boneka tersebut. Kepalan tangannya yang berwarna emas belum benar-benar mengenai boneka itu, tetapi embusan angin dari tinjunya telah meninggalkan jejak putih di udara, seolah pukulan itu memaksa merobek ruang hampa. Terdengar suara dentuman yang menggetarkan sekitarnya. Meskipun tubuh boneka hijau itu sangat keras, serangan ini meninggalkan jejak tinju sedalam sekitar 10 cm di bawah tulang rusuknya. Tubuh boneka itu langsung terhuyung dan tersungkur ke tanah akibat dihantam oleh kekuatan besar Han Li. Han Li sama sekali tidak menahan diri. Dia memukulkan kedua tinjunya bertubi-tubi seperti hujan badai, dan setiap pukulannya mengenai titik yang persis sama. Dalam waktu singkat, terdengar suara hantaman tumpul. Bagian bawah tulang rusuk boneka itu pecah dan memperlihatkan sebuah lubang berwarna hitam pekat. Tinju Han Li tiba-tiba berhenti. Tanpa perlu melihat, dia menggosokkan kedua tangannya,
dan seberkas petir emas melesat masuk tepat ke dalam lubang di tubuh boneka tersebut. Rangkaian suara ledakan langsung terdengar dari dalam tubuh boneka itu. Seluruh tubuh boneka itu memancarkan cahaya hijau terang dan ukurannya menyusut dengan sangat cepat. Dalam sekejap, boneka itu kembali menjadi seukuran 33 cm dan tergeletak tidak bergerak di tanah. Proses sejak serigala hitam itu menyerang secara diam-diam hingga Han Li membunuh serigala dan menghancurkan boneka raksasa itu memang terasa sangat lama, tetapi sebenarnya semua itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Pada saat ini, pria beralis gantung yang terkena serangan duri pengejut jiwa milik Han Li akhirnya pulih dari rasa sakit parah pada indera spiritual miliknya. Dia sadar tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan Han Li yang memancarkan cahaya emas sedang menghancurkan boneka miliknya. Teknik Vajra tingkat penyelesaian besar. Kau juga seorang praktisi pemurnian tubuh tingkat puncak, seru pria itu dengan suara tertahan. Wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Kultivator berbaju zirah emas dengan bekas luka di luar tirai cahaya itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi terkejut di wajahnya juga terlihat dengan sangat jelas. Rekan Dao Weng, apakah kau masih ingin terus bertarung? Han Li mengabaikan pertanyaan lawan dan justru membalas dengan nada tenang. Wajah pria bermarga Weng itu langsung berubah menjadi sangat buruk. Sihir dan tubuh fisikmu memang mencapai kultivasi ganda dan kemampuan sihirmu jauh melampaui dugaanku. Namun, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau sudah memenangkan pertarungan ini? Aku rela membuang hasil kultivasi kerasku selama 100 tahun demi menunjukkan kekuatan sejati dari lonceng 1000 jiwa kepadamu. Teriak pria bermarga Weng itu dengan sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah bayangan lonceng hitam yang dengan mudah menahan teratai emas. Pria itu lalu menggumamkan mantra. Cahaya biru berkedip di atas kepalanya dan sosok Nasen Sol kembali muncul. Nasen Sol itu memasang ekspresi serius. Satu tangannya membentuk segel, dan tangan lainnya terangkat ke udara. Seberkas pilar cahaya biru yang seolah berwujud melesat keluar dan menghantam bayangan lonceng hitam. Pada saat yang sama, dia melantunkan mantra yang misterius. Bayangan lonceng hitam itu bergetar. Sebuah titik cahaya hitam yang merupakan bentuk asli dari lonceng 1000 jiwa muncul dari dalam bayangan tersebut. Lonceng ini berputar perlahan. Lonceng itu lalu menyerap pilar cahaya biru dan mengubahnya menjadi titik-titik cahaya spiritual di dalam tubuhnya. Pria beralis gantung di bawah memanfaatkan kesempatan ini. Jari tangannya menjentik ke arah lonceng hitam dari kejauhan. Terdengar satu suara dentang nyaring yang terdengar sangat biasa. Tiba-tiba terjadi gelombang fluktuasi ruang yang hebat di dalam tirai cahaya tersebut. Retakan hitam tipis seketika muncul di udara tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Nasen Sol pria beralis menukik itu bergegas ke arah lonceng hitam dan menjentikan jarinya ke ruang hampa 5 atau 6 kali lagi begitu melihat celah hitam muncul. Setiap kali dia menjentikan jarinya, wajahnya menjadi sedikit lebih pucat, dan celah hitam itu tiba-tiba melebar sedikit. Setelah suara lonceng berbunyi berkali-kali, celah hitam itu telah terbuka membentuk setengah lingkaran. Kabut hitam menyebar dan angin yin berhembus di dalamnya, sehingga pemandangan di dalam celah itu sama sekali tidak terlihat jelas. Terdengar suara tawa aneh yang sangat janggal dari dalam celah tersebut. Pupil mata Han Li mengecil. Cahaya emas di tubuhnya bersinar terang. Pada saat yang sama, cahaya dewa magnet asal juga tiba-tiba meningkat kekuatannya untuk melindungi tubuhnya dengan sangat rapat. Dia tidak berani meremehkan harta karun tingkat Ling Bao. Tepat pada saat itu, sebuah pemandangan aneh terjadi. Benang-benang hitam tiba-tiba muncul di sekitar Han Li dan berputar mengelilingi tubuhnya. Namun, benang-benang itu sama sekali tidak mencoba menyerang. Han Li tertegun. Saat dia belum memahami teknik sihir apa ini, benang hitam itu tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi formasi cahaya berwarna hitam pekat yang langsung mengurung Han Li di dalamnya. Gawat! Han Li terkejut. Cahaya abu-abu di tubuhnya berkedip dan menyapu kuat ke arah formasi sihir ini. Namun, hal itu jelas sudah terlambat. Cahaya formasi sihir hitam itu berkedip. Han Li merasa pusing sesaat, lalu seluruh tubuhnya bersama kuali raksasa dan teratai emas langsung menghilang dari tempat itu secara bersamaan. Pada saat berikutnya, tubuhnya tersandung. Dia tiba-tiba muncul di sebuah ruang aneh yang dipenuhi kabut hitam. Bayangan hitam menumpuk di sekitarnya dan suara tangisan hantu terdengar keras. Dia ternyata langsung ditarik ke dalam celah hitam tersebut. Han Li awalnya tertegun melihat pemandangan ini. Namun, ujung bibirnya segera melengkung ke atas. Dia ternyata tidak terkejut dan malah tertawa. Pada waktu yang sama, Nasen Sol pria beralis menukik di luar buru-buru menggerakkan lonceng hitam itu lagi.
Pintu masuk celah yang terbuka itu perlahan menutup di tengah suara lonceng. Kilatan terakhirnya berubah menjadi garis hitam tipis sepanjang lebih dari 33 meter yang melayang diam di udara. Kemudian, Nasen Sol itu berkedip dan kembali ke tubuh aslinya. Tubuh asli pria beralis menukik itu membuka kedua matanya dan menunjukkan senyum licik. Celah hitam itu adalah ruang yang dibuat secara khusus oleh lonceng 1000 jiwa. Meskipun bernama 1000 jiwa, jumlah rohin di dalamnya mencapai 8 hingga 10.000. Semua rohin ini adalah esensi jiwa dari berbagai binatang iblis yang sangat ganas semasa hidupnya. Jiwa-jiwa itu dikumpulkan dan disempurnakan secara khusus melalui metode rahasia sehingga tingkat keganasannya sama sekali tidak berkurang dibandingkan saat mereka masih hidup. Selain itu, jiwa utama di dalam lonceng 1000 jiwa dulunya adalah binatang roh langit dan bumi tingkat ranah transformasi dewa tahap menengah. Karena sebuah kebetulan, gurunya berhasil menyempurnakan jiwa binatang itu menjadi jiwa utama pusaka ini. Kekuatan sihir jiwa utama ini akan meningkat 2 kali lipat jika dibantu oleh rohin lainnya. Ruang ini juga memiliki beberapa larangan khusus. Kekuatan sihir semua kultivator yang ditarik ke dalamnya akan sangat dibatasi, asalkan mereka bukan makhluk berwujud rohin. Oleh karena itu, bahkan kultivator tingkat ranah transformasi dewa tahap akhir yang terjebak di dalamnya kemungkinan besar akan menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Kultivator berbaju zirah emas di luar tirai cahaya menatap garis hitam tipis yang melayang di udara. Pandangannya berkedip beberapa kali, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Pria beralis menukik itu duduk bersila dengan santai di udara. Dia menunggu dengan tenang hingga jiwa-jiwa ganas di ruang rohin menelan Han Li untuk mengakhiri pertarungan ini. Sekitar belasan menit kemudian, lonceng hitam di udara tiba-tiba bergetar cepat dan memancarkan lingkaran cahaya hitam yang aneh. Pada saat yang sama, terdengar suara dengungan dengan nada panjang dan pendek dari dalam lonceng yang terdengar sangat aneh. Meskipun pria beralis menukik itu tidak memiliki hubungan mental dengan benda tersebut, dia tentu saja menyadari keanehan ini. Namun, dia merasa sangat bingung dan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lonceng hitam itu lalu mengeluarkan suara lengkingan sedih. Bayangan ilusi raksasa yang menutupi bagian luar lonceng tiba-tiba hancur secara perlahan. Bayangan itu lalu berubah menjadi untaian gas hitam yang masuk ke dalam bentuk asli lonceng 1000 jiwa dan menghilang dalam sekejap. Tidak mungkin. Jiwa utamanya ternyata dihancurkan. Pria beralis menukik itu akhirnya mengerti apa yang terjadi dan menjadi sangat terkejut. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam tiba-tiba menembus ruang hampa di udara di atas kepalanya tanpa suara. Cahaya itu memunculkan sebuah lubang sebesar kepalan tangan dari udara kosong. Cahaya spiritual berkedip. Seberkas cahaya hijau melesat keluar dari lubang itu, lalu berkedip dan berubah menjadi sesosok kultivator yang melayang di sana. Pria beralis menukik itu adalah seorang kultivator tingkat ranah transformasi dewa tahap menengah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat karena merasakan adanya bahaya. Namun, semuanya terjadi dengan sangat cepat. Sosok itu bergerak dan langsung menghilang dari posisinya. Pada saat berikutnya, sosok itu meninggalkan serangkaian bayangan sisa dan tiba-tiba muncul tepat di belakang pria beralis menukik. Sebuah teriakan keras mengguncang telinga pria itu hingga berdengung. Setelah itu, sebuah kepalan tangan emas yang membawa embusan angin kencang langsung memukulnya. Pria beralis menukik itu berteriak terkejut. Tubuh pria beralis menukik yang terkejut itu bergoyang. Tubuhnya tiba-tiba pecah seperti cermin dan berubah menjadi 7 atau 8 bayangan ilusi yang langsung melesat lari ke segala arah. Cih! Mau lari kemana? Dengus sosok tersebut. Sosok ini tentu saja adalah Han Li. Kepalan tangan yang dia keluarkan sedikit mengabur dan ikut berubah menjadi 7 atau 8 bayangan tinju yang sama persis. Terdengar beberapa suara hantaman keras saat setiap bayangan tinju memukul bagian punggung bayangan ilusi itu dengan sangat akurat. Semua bayangan ilusi itu hancur dan menghilang seketika. Hanya di belakang tubuh asli pria itu yang memunculkan sebuah perisai kecil berwarna perak untuk menahan pukulan kepalan tangan emas tersebut. Terdengar suara benturan keras. Perisai cahaya perak itu hanya mampu menahan kepalan tangan emas tersebut sesaat sebelum hancur seketika. Kepalan tangan emas itu lalu memukul punggung pria tersebut dengan kuat. Pada saat bersentuhan dengan kepalan tangan itu, lapisan baju zirah berwarna hijau tiba-tiba muncul di permukaan tubuh pria tersebut. Terdengar suara benturan yang memekakan telinga. Di tengah kilatan cahaya emas dan hijau, kepalan tangan itu memukul baju zirah tersebut dengan sangat keras. Baju zirah hijau itu berguncang hebat saat kepalan tangan menembus masuk sedalam beberapa sentimeter. Pria beralis menukik itu menjerit kesakitan dan tubuhnya langsung terpental jauh. Han Li justru merasa terkejut.
Dia merasakan dengan jelas bahwa pukulannya mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi baju zirah hijau yang licin itu berhasil meredam sebagian besar kekuatannya. Hanya sebagian kecil kekuatan yang benar-benar menembus baju zirah tersebut. Jika tidak, pukulan ini pasti sudah menembus baju zirah tersebut dan membuat pria beralis menukik itu terluka parah hingga tidak bisa bangun lagi. Saat ditarik ke dalam ruang rohin oleh lonceng 1000 jiwa, Han Li akhirnya menyadari bahwa lawannya benar-benar berniat membunuhnya. Oleh karena itu, dia membalas serangan tanpa menunjukkan belas kasihan sama sekali. Menyadari bahwa pukulannya gagal membunuh lawan, Han Li menahan rasa terkejutnya dan segera bergerak. Tubuhnya muncul seperti hantu di udara tepat di atas pria beralis menukik. Dia mencengkeram udara kosong dengan satu tangan. Sebilah pedang panjang berwarna emas berukuran sekitar 33 cm tiba-tiba muncul di tangannya dan dia langsung mengayunkannya ke bawah. Tepat pada saat itu, pria bermarga weng tersebut tiba-tiba berteriak sekuat tenaga. Berhenti menyerang. Aku mengaku kalah. Ujung bibir Han Li berkedut saat mendengar hal ini. Namun, dia pura-pura tidak mendengar dan terus mengayunkan pedang panjang di tangannya ke bawah. Segumpal ki pedang yang diselimuti kabut emas langsung menebas ke bawah tanpa ampun. Ketajaman pedang awan lebah bambu hijau pasti akan membelah tubuh pria itu menjadi dua, meskipun dia dilindungi oleh zirah Qingming. Ruang di dekatnya tiba-tiba berfluktuasi. Segumpal kabut kuning melesat keluar dan menggulung tubuh pria beralis menukik itu secepat kilat. Dalam satu kedipan mata, pria itu tiba-tiba menghilang. Meskipun ki pedang emas itu bergerak cepat, serangan tersebut akhirnya hanya mengenai tempat kosong. Ekspresi Han Li berubah. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling dan melihat segumpal cahaya kuning meletus di udara kosong pada jarak sekitar 66 meter. Kemudian, bayangan dua kultivator tiba-tiba muncul dari dalam cahaya kuning tersebut. Mereka ternyata adalah kultivator berbaju zirah emas dengan bekas luka di wajah dan pria bermarga weng. Kultivator berwajah bekas luka itu memasang wajah tanpa ekspresi. Pria bermarga weng itu terlihat sangat pucat dengan noda darah di baju zirahnya. Pria itu menatap Han Li dengan penuh kebencian. Meskipun zirah Qingming berhasil meredam sebagian besar kekuatan pukulan Han Li, pria itu tetap memuntahkan darah dan menderita luka dalam. Tanda bekas kepalan tangan di baju zirah bagian punggungnya bahkan masih terlihat sangat jelas. Han Li melirik pria bermarga weng itu dengan wajah tenang tanpa ekspresi. Dia menghilangkan pedang panjang di tangannya, lalu membungkuk hormat kepada kultivator berbaju zirah emas. Terima kasih banyak kepada senior karena telah turun tangan. Jika tidak, junior hampir saja gagal menahan serangan dan melukai rekan Dao Weng, kata Han Li dengan wajah serius. Wajah pria bermarga weng itu langsung memerah karena marah setelah mendengar ucapan Han Li. Dia hampir memuntahkan seteguk darah segar lagi. Han Li bukannya gagal menahan serangan, tetapi dia memang berniat membunuh dan sengaja ingin menebasnya dengan pedang. Ekspresi aneh melintas di wajah kultivator berwajah bekas luka saat mendengar ucapan tersebut, tetapi langsung menghilang. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan nada datar, gagal menahan serangan dalam pertarungan adalah hal yang wajar. Itu bukan masalah besar. Karena rekan Dao Weng sudah mengaku kalah dalam perebutan tanah spiritual kali ini, maka pemenangnya tentu saja adalah rekan Dao Han. Tanah spiritual ini resmi menjadi milik rekan Dao Han. Apakah kalian berdua memiliki keberatan? Han Li tersenyum tipis dan tentu saja tidak akan membantahnya. Pria bermarga Weng memasang wajah tidak rela. Bibirnya bergerak-gerak beberapa kali, tetapi dia pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Melihat kedua orang itu tidak berkomentar lagi, kultivator berwajah bekas luka itu mengangguk. Dia mengulurkan tangannya ke arah Han Li dan berkata, berikan liontin Qingming milikmu kepadaku. Tanpa ragu, Han Li membalik telapak tangannya. Liontin batu giok hijau itu berkedip dan muncul di tangannya, lalu dia lemparkan ke arah kultivator tersebut. Kultivator berbaju zirah emas itu menangkap liontin batu giok tersebut. Dia memegang sebuah batu kristal hijau seukuran ibu jari di tangannya yang lain dan menekannya ke liontin giok itu. Batu kristal itu langsung terserap masuk ke dalam liontin dan menghilang tanpa sisa. Selesai. Tanda kepemilikan tanah spiritual telah dimasukkan ke dalam liontin Qingming milikmu. Kau tidak berhak lagi mengikuti kompetisi perebutan tanah spiritual yang diadakan setiap 100 tahun, kecuali kau menyerahkan tanah spiritual ini secara sukarela di masa depan. Sekarang kalian berdua boleh pergi. Pertandingan berikutnya akan segera dimulai. Kultivator berwajah bekas luka itu mengembalikan liontin giok kepada Han Li dan melambaikan tangannya untuk menyuruh mereka pergi. Entah sejak kapan, tirai cahaya putih di sekitar area itu telah terbuka untuk membentuk sebuah pintu keluar. Han Li tidak banyak bicara.
Setelah menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam, dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat keluar dari pintu itu. Cahaya itu berkedip beberapa kali sebelum menghilang tanpa jejak. Kultivator bermarga Weng yang berwajah muram itu juga berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan pergi meninggalkan arena tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia berhenti tidak jauh dari sana dan kembali ke wujud aslinya. Dia menatap tajam ke arah kepergian Han Li, lalu menghentakkan kakinya dengan kesal. Dia kemudian kembali berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan melesat ke arah yang berlawanan. Meskipun menderita luka dalam, kecepatan terbang pria itu sama sekali tidak lambat. Dalam waktu sekitar belasan menit, dia sudah tiba di langit sebuah tempat yang asing. Cahaya kuning itu meredup dan dia tiba-tiba berhenti di udara. "Ada apa denganmu? Auramu sangat kacau. Apakah kau gagal merebut tanah spiritual dan bahkan terluka?" Sebuah suara dingin yang terdengar familiar tiba-tiba bergema. Cahaya hijau berkedip di udara yang kosong. Seekor naga banjir berwarna hijau zamrud berukuran sekitar 33 cm tiba-tiba muncul. Naga itu mengamati pria tersebut dengan tatapan dingin saat bertanya. Orang itu memiliki kekuatan sihir yang tidak terukur. Murid telah gagal menjaga kepercayaan dan memang telah kalah. Pada akhirnya, jika penjaga langit yang mengawasi tidak segera mengambil tindakan, murid hampir terbunuh oleh satu tebasan pedang lawan. Begitu melihat naga banjir zamrud, pria bermarga Weng itu buru-buru menundukkan kepala. Ia berdiri di samping dengan kedua tangan diturunkan lurus di sisi tubuhnya. "Lawanmu hanya seorang kultivator ranah transformasi dewa tahap awal. Kekuatan sihirmu sebenarnya cukup besar, bahkan aku secara khusus meminjamkan lonceng 1000 jiwa untuk kau gunakan. Bagaimana kau masih bisa kalah? Sejak kapan kau menjadi sangat tidak berguna seperti ini?" Pandangan naga banjir zamrud itu berubah menjadi gelap. Murid telah berusaha semaksimal mungkin. Orang itu tidak hanya memiliki beberapa jenis kekuatan sihir yang asal-usulnya tidak diketahui, tetapi juga memiliki pusaka spiritual yang berbentuk wali. Benar, orang ini juga seorang praktisi pemurnian tubuh yang telah mencapai tahap keberhasilan besar dalam teknik Vajra. Keringat dingin langsung mengucur deras di wajah pria beralis menukik itu. Ia buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskan demi membela diri. Memiliki pusaka spiritual? Teknik Vajra pada tahap keberhasilan besar? Mendengar perkataan pria bermarga Weng itu, suara naga banjir juga terdengar sedikit terkejut. Benar, perkataan murid adalah kenyataan. Sama sekali tidak ada kebohongan sedikit pun. Begitu pria beralis menukik itu mendengar nada bicara naga banjir yang mulai tertarik, ia sedikit menghela napas lega di dalam hatinya. Cahaya aneh berkedip di mata naga banjir zamrud. Ia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menggerakkan satu cakar di bawah tubuhnya untuk meraih udara kosong ke arah pria bermarga Weng tersebut. Terdengar suara letupan pelan. Segumpal cahaya hitam yang membungkus lonceng 1000 jiwa melesat keluar dari tubuh pria itu. Setelah terbang berputar satu kali, lonceng itu kemudian jatuh ke tangan naga banjir. Ia menundukkan kepala dan memeriksanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, pandangannya berubah menjadi gelap. Pria bermarga Weng melihat hal ini dan perasaannya kembali menjadi tegang. Jadi begitu, orang ini menempuh jalan kultivasi ganda yaitu melatih kekuatan sihir sekaligus tubuh fisiknya. Kultivator semacam ini pernah populer pada zaman kuno di masa lalu. Tetapi sampai sekarang, jumlah mereka sudah sangat sedikit. Mempelajari kekuatan sihir dan teknik pemurnian tubuh membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mencapai keberhasilan. Jika melatih keduanya sekaligus, kultivator itu mungkin akan jauh melampaui kultivator dengan tingkat yang sama pada tahap awal. Namun, saat mencapai tingkatan yang lebih dalam, tingkat kultivasinya pasti akan tertinggal jauh dari kultivator biasa. Selain itu, melatih teknik pemurnian tubuh membutuhkan bakat tertentu. Sejauh yang aku tahu, praktisi kultivasi ganda terakhir yang mencapai keberhasilan besar dan mampu menerobos ke ranah penyatuan tubuh, dari zaman kuno hingga sekarang hanya ada beberapa orang, contohnya Kaisar Suci Tianyuan. Orang-orang ini entah awalnya adalah seorang praktisi pemurnian tubuh yang kemudian menjadi kultivator kekuatan sihir, atau mereka memakan harta karun alam yang membuat tubuh mereka menjadi sangat kuat. Jika tidak memiliki kelebihan seperti itu, menempuh jalan ini sama saja dengan memutus jalan kultivasinya sendiri. Kata naga banjir zamrud sambil tersenyum dingin. Orang ini sudah melatih teknik Vajra hingga tingkat keberhasilan besar. Mungkinkah masih ada teknik pemurnian tubuh lain yang bisa terus melatih tubuh fisiknya? Pria beralis menukik itu bertanya dengan rasa terkejut.
Tingkat keberhasilan besar dalam teknik Vajra sudah menjadi tingkatan tertinggi bagi teknik pemurnian tubuh manusia fana. Jika dia ingin terus melatih tubuh fisiknya, cara terbaik tentu saja adalah mencari beberapa teknik iblis dari alam iblis kuno dan teknik dari ras siluman untuk dipelajari. Namun, kedua teknik tersebut berasal dari ras asing, sehingga bahaya saat mempelajarinya pasti sangat besar. Lawanmu bisa melatih kekuatan sihir dan tubuh fisiknya secara bersamaan hingga ke tingkat saat ini, jadi wajar jika kau yang hanya seorang kultivator ranah transformasi dewa tahap menengah bukanlah tandingannya. Akan tetapi, bagaimana cara dia memecahkan lonceng 1000 jiwa milikku? Tidak hanya jiwa utama di dalam lonceng itu yang dihancurkan, bahkan lebih dari 10.000 jiwa ganas tambahan di dalamnya juga berkurang hingga 6 atau 7/10-nya. Suara naga banjir tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Murid tidak tahu bagaimana cara dia melakukannya. Aku menariknya ke dalam ruang di dalam lonceng, tetapi orang ini berhasil menerobos segel penahan dan keluar tidak lama kemudian. Murid tidak melihat sendiri bagaimana proses tindakan yang dia lakukan. Pria bermarga Weng itu bergegas menjelaskan lagi. Naga banjir mendengus keras. Meskipun lonceng 1000 jiwa belum bisa masuk ke dalam daftar 1000 roh kekacauan, lonceng ini sudah cukup untuk menjebak seorang kultivator ranah transformasi dewa tahap akhir. Sepertinya orang ini entah membawa pusaka tingkat tinggi yang secara khusus dapat menekan rohin, atau dia memiliki kekuatan sihir elemen yang dan sifat keras yang sangat kuat. Lupakan saja. Kita hanya perlu menangkap kembali esensi jiwa dari binatang buas untuk memulihkan kekuatan lonceng ini. Namun, pusaka peninggalan dari orang itu tidak boleh sampai hilang. Naga banjir itu menatap pria bermarga Weng tersebut cukup lama, lalu kembali mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya. Terima kasih banyak atas kemurahan hati guru. Tetapi, sekarang tanah spiritual itu sudah menjadi milik pemuda tersebut. Jika dia memasang segel penahan di sekeliling tempat itu, kita akan kesulitan untuk mencari harta karun di sana. Pria itu awalnya merasa senang, tetapi kemudian ia bertanya dengan ragu. Ini memang sedikit merepotkan. Tetapi dengan tanah spiritual yang begitu besar, dia tidak akan bisa memasang susunan larangan yang kuat dalam waktu singkat. Hal ini masih bisa diselesaikan. Pergilah ke tempat pengasingan tubuh utamaku, ambil benda tanda pengenalku, lalu cari teman baikku Gong Yang Du. Dia memiliki sebuah pusaka rahasia tingkat tinggi bernama Panji 5 Warna Penyesat Langit. Pusaka itu memiliki kekuatan sihir luar biasa yang mampu membalikkan 5 elemen dan membuat benda menjadi tembus pandang. Pinjamlah benda itu untuk sementara waktu, lalu kita akan mencari waktu yang tepat untuk menyusup secara diam-diam dan mencari harta karun di sana. Namun jika kita melakukan ini, aku akan berutang budi besar pada iblis tua Gong Sun. Di masa depan, utang budi ini mungkin tidak akan mudah untuk dibalas. Kata naga banjir Zamrud dengan nada kesal. Pria bermarga Weng itu tidak berani menyela sedikit pun. Ia hanya bisa berdiri dengan wajah patuh sambil mengangguk berulang kali. Pada waktu yang sama, Hanli baru saja terbang menjauh dari tembok kota raksasa yang tingginya mencapai 100-an meter di kota Tianyuan. Ia terbang menuju dataran di luar kota. Begitu pertarungan sihir tersebut berakhir, ia tidak kembali lagi ke kuil roh terbang. Ia langsung pergi menuju tanah spiritual yang telah dipilihnya. Dengan kekuatan sihir Hanli saat ini, ia tentu saja bisa terbang sejauh 5.000 km dalam sekejap mata. Hanya dalam waktu 3 atau 4 hari, ia sudah tiba di depan sebuah area pegunungan raksasa yang hijau dan subur tanpa menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Tempat ini adalah area yang disebut Gunung Suara Giok. Cahaya pelariannya meredup. Hanli menampakkan wujudnya di sebuah puncak gunung yang berada di tepi area pegunungan. Ia menyapu pandangannya ke arah pegunungan raksasa yang membentang selebar 50.000 km ini dengan kedua mata yang sedikit menyipit. Meskipun pegunungan ini dikatakan sebagai tempat dengan kualitas paling rendah di antara 3 pegunungan yang ditampilkan di pavilion Istana Giok, area ini tetap dialokasikan untuk tempat kultivasi para kultivator ranah transformasi dewa. Oleh karena itu, tingkat kepadatan ki spiritual di tempat ini tidak bisa diremehkan. Jika dibandingkan dengan tempat yang disebut sebagai tanah suci kultivasi di alam manusia, perbedaannya benar-benar seperti langit dan bumi. Setelah mengamati sejenak, Hanli mengangguk puas. Cahaya pelarian di tubuhnya kembali menyala, lalu berubah menjadi sinar pelangi berwarna hijau yang melesat masuk ke dalam area pegunungan ini. Tidak lama kemudian, ia telah terbang sejauh lebih dari 5.000 km. Meskipun ia melaju dengan cepat di atas langit yang tinggi, Hanli menyebarkan kesadaran ilahi miliknya ke daerah sekeliling. Segala sesuatu dalam radius 5.000 km bisa ia pantau dari kejauhan. Di sepanjang perjalanan, ia telah menemukan 4 atau 5 tempat yang dilindungi oleh larangan.
Tempat-tempat itu jelas merupakan gua kediaman milik kultivator lain. Han Li tidak menghiraukan para tetangganya ini. Ia malah semakin memacu kecepatan cahaya pelariannya dan melesat melewati tempat-tempat tersebut. Setelah Han Li melintasi hampir sebagian besar area pegunungan itu, ia akhirnya tiba di tanah spiritual miliknya seperti yang tertera di dalam peta. Area tanah spiritual pegunungan tersebut membentang seluas lebih dari 10.000 km, sehingga ujungnya tidak dapat dilihat hanya dengan satu kali pandangan. Selain dirinya, tidak ada kultivator lain yang menempati tanah spiritual ini. Han Li merasa senang di dalam hati. Ia tidak terburu-buru untuk segera membangun gua kediaman. Sebaliknya, ia mengendalikan cahaya pelariannya untuk mengelilingi batas area secara kasar sesuai dengan yang ditandai di peta. Ia terbang membentuk sebuah lingkaran besar dengan santai. Pada setiap jarak tertentu, ia melemparkan bendera sihir yang memancarkan kabut putih dari udara. Bendera-bendera itu langsung menancap masuk ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Bendera sihir ini hanyalah pusaka tingkat yang paling rendah. Selain memiliki sedikit efek ilusi, fungsi utamanya adalah untuk memberitahu para kultivator lain di sekitarnya bahwa tanah spiritual ini sudah memiliki pemilik, sehingga mereka tidak akan memasuki area ini sembarangan. Selanjutnya, Han Li mulai berkeliling dengan santai di dalam area ini. Hasilnya, lebih dari setengah hari kemudian, ia menemukan beberapa tambang batu spiritual berukuran kecil dan beberapa ladang tanaman spiritual alami di tanah tersebut. Namun, semua tempat itu hanya menyisakan sedikit sisa-sisa sumber daya. Tentu saja, tambang spiritual dan tanaman spiritual ini adalah jenis bahan dengan kualitas yang rendah dan sangat biasa. Kemungkinan besar, kultivator yang menduduki tempat ini sebelumnya merasa malas untuk menghabiskan terlalu banyak tenaga guna menambang dan memanen sumber daya tersebut. Han Li sendiri tidak terlalu memedulikan barang-barang ini. Akan tetapi, menemukan beberapa sumber daya tambahan ini tetap ia anggap sebagai sebuah kejutan kecil. Setelah memeriksa setiap tempat, Han Li akhirnya berhenti di atas langit yang tinggi tepat di bagian tengah tanah spiritual tersebut. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedang merenung. Ini terasa agak aneh. Ia tidak menemukan lokasi khusus apapun di tempat ini. Pria beralis menukik itu sebelumnya bertarung mati-matian dengannya. Mungkinkah hal itu benar-benar hanya demi mencari tempat yang nyaman untuk melatih teknik rahasia tertentu? Sorot mata Han Li berkedip beberapa kali, kemudian ia segera menggelengkan kepalanya pelan. Jika melihat ekspresi kemarahan lawan setelah kalah bertarung, alasannya pasti tidak sesederhana itu. Selain itu, ada banyak area tanah spiritual besar di wilayah ini, bukan hanya tempat ini saja. Apakah orang itu perlu mempertaruhkan nyawa untuk bertarung melawannya sampai sejauh itu, bahkan hingga mengeluarkan niat membunuh? Sepertinya, jika ada kesempatan di masa depan, ia harus melakukan pencarian dengan hati-hati sekali lagi. Jika tidak, rasa penasaran yang mengganjal di dalam hatinya ini akan membuatnya tidak bisa berkultivasi dengan tenang. Setelah mengambil keputusan di dalam hati, Han Li segera mulai memikirkan masalah tentang cara membangun gua kediaman. Meskipun kondisi sebagian besar tanah spiritual di area ini terlihat hampir sama, secara alami ada beberapa lokasi yang memiliki tingkat kepadatan ki spiritual sedikit lebih tinggi. Han Li berpikir dan mempertimbangkan hal itu dengan hati-hati. Setelah menjatuhkan pilihan, cahaya pelariannya langsung menyala kembali dan membawanya menuju lokasi yang telah ia pilih. Tidak lama kemudian, Han Li muncul di antara dua gunung raksasa. Di tempat itu, terdapat kabut 5 warna yang tampak sangat cantik bergulung-gulung. Tempat ini tampaknya adalah sebuah rawa raksasa. Dari dalam lumpur di bawah tanah, terus-menerus muncul gas beracun berwarna cerah. Kepulan gas tersebut menjulang setinggi lebih dari 300 meter. Gas ini mengandung racun yang aneh. Jika seorang kultivator secara tidak sengaja menghirup sedikit saja gas tersebut, efeknya akan sangat merepotkan. Hal yang paling penting adalah, kabut beracun ini entah mengandung bahan aneh macam apa, tetapi gas ini ternyata mampu memberikan batasan tertentu pada kesadaran ilahi. Hal ini membuat kesadaran seseorang tidak bisa menembus lebih dalam untuk memeriksa keadaan di dalamnya. Tidak lama sebelumnya, ketika Han Li memeriksa area ini, ia mengandalkan kemampuan tembus pandang dari kemampuan ilahi mata spiritual Ming Qing miliknya. Setelah masuk sejauh lebih dari 1 kilometer ke dalam gas beracun itu, ia baru bisa melihat bayangan samar sebuah lembah batu alami berukuran sedang. Lembah itu posisinya sangat pas dan menghubungkan kedua gunung raksasa tersebut. Tempat tersembunyi alami seperti itu tentu saja merupakan lokasi yang sangat bagus bagi Han Li untuk menyembunyikan pintu masuk menuju gua kediamannya. Han Li terbang masuk ke dalam lembah batu yang berada jauh di dalam kumpulan gas beracun itu. Dengan sangat mudah, ia membuka satu mulut gua di bagian dinding lembah batu yang tidak terlihat mencolok. Setelah itu,
Ia melepaskan banyak pedang terbang untuk menggali 2 lorong panjang. Lorong tersebut langsung menembus ke bagian dalam perut dari kedua gunung raksasa itu. Ia rupanya berencana untuk membangun 2 gua kediaman sekaligus di dalam kedua gunung raksasa tersebut. Gua yang satu digunakan untuk mengecoh kultivator lain, sedangkan gua yang lainnya akan ia jadikan sebagai tempat asli untuk bermeditasi, berlatih kultivasi, menyimpan serangga spiritual dan binatang roh, serta menanam tanaman spiritual. Adapun pavilion Tianji yang dimilikinya, ukuran benda itu masih terlalu kecil. Jadi, ia tidak perlu mengeluarkan bangunan itu untuk digunakan sekarang.